Baca lagi niat puasanya pemirsa untuk melihat informasi di segmen ini karena wah banyak sekali ya referensi untuk buka puasa nanti. Ini godaan banget. Tapi begitu kita bisa melewatinya pasti luar biasa nanti waktu pas maghrib gitu ya. Wah mantap nih. Ada cendol atau dawet biasanya kan dibuat dari tepung beras dan daun suji ya. Atau daun pandan nih untuk pewarnanya. Tapi di Gresik Jawa Timur pembuat cendol menambahkan daun kelor. Nah pada bulan puasa es cendol dawet kelor ini laris manis. Wah ini bahaya nih buat yang pasang susuk bahaya nih. Oh iya bisa luntur. Semua susuk. Tapi kalau buat ibu-ibu menyusui ini langsung deres asinya. Oh gitu daun ya? kelor tuh oke banget asi booster. Mirip-mirip daun katuk gitu iya, ya. Mirip. Nah sementara itu di Subang, Jawa Barat juga ada nih es yang laris diburu para pembeli saat bulan Ramadan. Namanya es goyobot. Salah satu penjual ini mengaku dalam sehari ia bisa menjual 150 bungkus es goyobot. Mengonsumsi es cendol bisa jadi pilihan saat berbuka puasa ya. Tak hanya sekedar dari tepung beras dan daun suji, warga perumahan Gresik Kota Baru Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur menambahkan daun kelor saat membuat cendol. Salah satu produsen cendol dawet kelor menyebut, mudahnya tanaman ini didapat menjadi alasan ia berinovasi menggunakan kelor sebagai bahan pembuat cendol. Wah ini suka banget Pak, gitu banyak pakai yang suka dan banyak pembeli tiap hari meski banyak sekali. Soalnya mereka butuh kesegaran waktu buka puasa dan juga gizi yang baik. Untuk membuat cendol kelor cukup mudah. Bahannya daun kelor, daun pandan, tepung beras, garam, santan, dan gula aren. Daun kelor yang sudah dicuci dihaluskan menggunakan blender. Daun kelor yang sudah halus lalu dimasak dan ditambah bahan-bahan lainnya. Setelah matang dan dingin, dicetak hingga menjadi cendol. Karena saya tahu daun kelor itu banyak manfaatnya, kemudian anak-anak saya suka. Terus ini juga modifikasi untuk meningkatkan sayur hijau ya untuk anak-anak yang kurang senang dengan sayur-sayuran. Es cendol dawet kelor dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp35.000 per botol. Yang satu ini juga laris saat menjelang buka puasa. Es goyobot dari Subang, Jawa Barat. Salah satu penjual es goyobot, Adus Suwardi, menyebut mulai pukul 3 sore dagangannya selalu habis saat bulan Ramadan. Ya alhamdulillah, bukan habis. Cepat atau lambat enggak, pokoknya dari waktunya habis maghrib, habis aja. Mulai jam 3. Setiap hari, Adus Suwardi memasak goyobot yang terbuat dari sagu aren, santan, gula pasir, dan susu. Sagu aren dicampur dengan air panas lalu diaduk hingga berbentuk adonan padat. Adonan kemudian dicetak, diberi pewarna makanan, dan dipotong dadu. Dalam sehari, Adus bisa menjual 150 bungkus es goyobot. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selain dikenal sebagai kota wisata sejarah, kota Cirebon juga banyak memiliki wisata kuliner. Nah, bagi Anda yang akan mudik ke Cirebon atau mungkin mudik ke Jawa Tengah lewat Cirebon, bisa nih mampir ke sana. Jadi sayang rasanya kalau Anda tidak mengicip makanan khas Cirebon. Waduh, ada apa aja ya? Langsung deh, kita akan lihat liputan produser lapangan CNN Indonesia, Bella Muhlahela, mengajak kita semua nih untuk keliling wisata kuliner khas Cirebon dan kuliner yang menawarkan keindahan alam Cirebon. Salah satu kuliner khas kota Cirebon selain empal gentong adalah nasi jamblang. Ada banyak tempat untuk menikmati kuliner nasi jamblang di Cirebon. Salah satunya adalah nasi jamblang Pelabuhan Haji Sumarni yang beralamat di Jalan Yosudarso nomor 1 Panjunan, Cirebon. Sesuai dengan namanya, warung nasi jamblang ini berada tepat di samping pintu pelabuhan Cirebon. Lokasinya cukup tersembunyi. Untuk masuk ke dalam warungnya saja, saya harus melewati gapura batu bata berwarna merah. Begitu masuk, saya disambut dengan alunan musik keroncong yang didendangkan oleh musisi jalanan yang mangkal di dekat warung tersebut. Berbagai menu hidangan sudah tersedia di meja panjang warung dan sistemnya prasmanan alias ambil sendiri lauk pauk sesuai selera. Ciri khas dari nasi jamblang adalah nasi dengan alas daun jati dan juga sambal merah yang menjadi idola para penikmat nasi jamblang.
Ada banyak lauk yang tersedia, mulai dari aneka pepes, semur daging, jeroan, tempe, tahu, ayam goreng, cumi, dan aneka sate-satean. Nah, tadi kita udah ambil lauk-lauknya. Yang di sini tuh paling terkenal adalah cabai merah irisnya ini nih. Terus jangan lupa pakai tempe goreng sama cumi hitam. Satu lagi yang nggak kalah terkenal adalah sate pakai bumbu kelapa, tapi ini satenya bukan sate ayam, tapi ini sate kentang. Ratna, pemilik nasi jamblang pelabuhan generasi ketiga, mengatakan menu yang paling disukai para pengunjung adalah tahu tempe, telur dadar, dan paru. Ia juga menyampaikan biasanya momen mudik lebaran menjadi hal yang ditunggu karena banyak sekali bus-bus yang datang dari luar kota yang mampir mencoba nasi jamblang pelabuhan. Ratna mengatakan hampir 75% omsetnya menurun selama 2 tahun pandemi COVID-19. Ia berharap mudik lebaran tahun ini akan menguntungkan bagi kuliner di kota Cirebon, terutama nasi jamblang pelabuhan. Ya semuanya bisa. Yang mudik itu awal lebaran ini pasti mereka itu mampir. Terdampak banget. Hampir ya 75% lah. Setelah saya mencoba kuliner khas Cirebon, sekarang saatnya saya mencoba restoran unik yang berada sekitar 13 km atau 30 menit saja dari kota Cirebon. Lokasi bernama Kampung Sabin ini menggunakan konsep outdoor dan hamparan sawah di samping pegunungan. Para pengunjung tidak perlu cemas untuk datang di tengah pandemi COVID-19. Setelah sampai, Anda pasti disambut oleh alunan musik gamelan khas Bali dan suasananya pun mengingatkan kita akan kawasan Ubud, Bali. Pengunjung tak harus memesan makanan, bisa ke sana hanya sekedar menikmati udara pegunungan atau bersuah foto. Berada di Desa Sindang Jawa, Kecamatan Duku Pantang, Kabupaten Cirebon, Kampung Sabin ini menjadi pusat perhatian para penikmat pegunungan karena berlatar belakang Gunung Cirenai. Mendapatkan suasana yaitu Cirebon Rasa Bali, adanya venue pesawahan dan beberapa lebih dari 50 spot selfie. Bagi pengunjung yang hanya ingin berfoto akan dikenakan tiket masuk Kampung Sabin yang dibanderol Rp20.000 per orang pada hari biasa dan Rp30.000 pada akhir pekan. Saya kesini sama teman-teman. Tujuannya sih sini pengen tahu aja Kampung Sabin kayak apa. Ternyata enak, asri. Menjelang Lebaran Idul Fitri, Tommy juga akan mengantisipasi apabila nantinya ada lonjakan pengunjung, yaitu dengan berkoordinasi dengan Satgas setempat serta memperketat protokol kesehatan dan pembatasan pengunjung seperti awal pandemi. Tim Liputan CNN Indonesia.